Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian semuanya yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita masih tentang hajatan ini. Sekali lagi insyaallah malam ini terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ihdarut ta'ami falahu adabin khamsah. Masih kita ulang sedikit yang kemarin biar nyambung. Adapun menghadirkan makanan, maka baginya itu ada 5 adab. Ini adab menghidangkan makanan ketika kita sudah mengundang tamu ke rumah kita. Al-awwalu ta'jilut ta'am fadzalika min ikramid dhaifi. Yang pertama segera mengeluarkan makanan. Jadi jangan membiarkan tamu lama-lama menunggu. Begitu kita undang, undangannya datang langsung keluarkan makanan. Karena fadzalika min ikramid dhaifi, segera mengeluarkan makanan itu bahagian dari memuliakan tamu. Di antara lain cara memuliakan tamu pertama melayani sendiri. Kemudian juga segera mengeluarkan jamuan. Wa mahma hadaral aksarun wa ghabba wahidun aw isnani wa ta'akharu anil waqtil mau'ud fa haqqal hadirin fit ta'jil aula min haqqi ulaika fit ta'khir. Jadi bila sudah datang kebanyakan undangan, yang kemarin kebanyakan tamu undangan sudah datang, cuma belum datang 1-2 orang. Wa ta'akharu, mereka agak telat dari waktu yang sudah ditentukan. Fa haqqal hadirin, maka hak orang yang sudah datang untuk disegerakan itu lebih utama daripada hak orang yang belum datang. Jadi kita lebih memperhatikan orang yang sudah datang. Acara makan-makan langsung dimulai. Kecuali yang datang mungkin kita mengundang orang fakir khusus atau anak yatim, itu perlu ditunggu karena bisa menyakiti hatinya kalau kita enggak menunggu. Atau mungkin sesepuh kayak Abi tadi telat, itu perlu ditunggu. Itu penjelasan dalam kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin, ya kan? Ada orang-orang yang dituakan yang kita hormati menjadi teladan, belum datang telat, itu harus kita tunggu dulu. Nah, itu aturannya Abi, ya kan? Wa ahadul ma'niyaini fi qoulihi ta'ala hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin annahum ukrimu bi ta'jilit ta'am ilaihim dalla alaihi qauluhu ta'ala. Jadi salah satu makna dalam firman Allah, adakah datang kepadamu oleh cerita tamu Ibrahim yang dimuliakan? Jadi tamu Nabi Ibrahim itu dimuliakan dengan segera dikeluarkan makanan kepada mereka. Salah satu makna firman Allah tersebut yaitu maksudnya segera mengeluarkan makanan kepada mereka. Dalla alaihi qauluhu ta'ala, itu kita pahami dari firman Allah selanjutnya, fama labisa anja'a bi ajlin hanits. Jadi fama labisa, sebentar tamu itu sudah duduk, langsung Nabi Ibrahim datang mengeluarkan sapi panggang. Sapi yang hanit itu empuk. Nah, jadi matangnya sempurna. Itu namanya hanis. Nah. Wa qauluhu, dan firman-Nya Allah, faragha ila ahlihi faja'a bi ajlin samin. Maka segera Nabi Ibrahim menemui istri beliau, kemudian langsung membawa sapi gemuk. Nah, ini sapi udah dipotong. Ada juga ulama yang menyatakan maksudnya paha sapi. Cuma kenapa disebutkan sapi? Padahal maksudnya paha. Karena ajal dalam bahasa Arab artinya sapi sekaligus artinya buru-buru. Jadi arti ajal itu sapi juga ada artinya segera. Jadi karena beliau segera membawa hidangan, maka disebut dengan ajal. Itu ajal, ini ajal hampir sama. Kalau ajal memang ya jeda, sampai jedanya waktu umur. Kalau ajal buru-buru. Ajal. Ya. Nah, di sini dijelaskan waraugan adz-dzihabu bisur'ah. Jadi raugan dalam ayat tersebut artinya adz-dzihab bisur'ah, segera pergi cepat. Waqila fi khafiyah, ada juga yang mengartikannya Nabi Ibrahim ngumpet-ngumpet menuju ke belakang menemui istri beliau untuk menyiapkan makanan. Ya. Ini yang kemarin dikit lagi. Wa qala Hatimul Asam, berkatalah oleh Hatimul Asam. Apa kata beliau? Al-ajlah, ini tadi ajlah, pakai in. Al-ajlah minasyaitan illa fi khamsatin. Buru-buru itu dari setan, kecuali
5 perkara. Kalau 5 perkara buru-buru ini dari sunnah Nabi. Ya. Nah, masih ingat yang kemarin? Fa indaha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 perkara yang buru-buru itu dari sunnah Nabi. Yang pertama it'amud dhaifi, segera menjamu tamu. Begitu tamu datang segera memberikan jamuan kalau ada tentunya. Kemudian tajhidul maiti kemarin, mengurus orang meninggal. Jadi mengurus orang meninggal itu jangan ditunda-tunda. Wa tazwijul bikri, dan menikahkan si perawan. Kita punya anak perawan, udah ada jodohnya, udah ada yang meminang, cocok akhlaknya, agamanya, semuanya udah rapi mantap, segera dinikahkan. Jangan ditunda-tunda lagi, nunggu yang lain. Wa qada'uddin, dan membayar hutang. Nah, ini bayar hutang harus disegerakan. Kalau sudah mampu membayarnya. Kemudian wat taubatu minadz dzambi, segera bertobat dari dosa. Begitu terjatuh dalam dosa, jangan ditunda, segera bertaubat. Karena kematian itu datang kadang-kadang tiba-tiba kan, nggak ada laporan dulu. Apalagi zaman sekarang ini banyak corona ya kan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari corona. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, asani tartibul at'imah bitakdimil fakihah awalan ingkanan. Yang kedua, adab menghidangkan makanan yaitu mentertibkan makanan. Arti mentertibkan di sini menghidangkan buah-buahan dulu kalau ada. Nah, kalau kita punya buah, mengundang tamu tadi, di rumah ada persiapan buah, jadi buah dulu. Ingkanan jika ada. Kenapa buah dulu? Fadzalika aufaku fit tibbi. Karena itu lebih cocok dalam kesehatan. Nah, dalam kesehatan anjurannya ya fa innaha asra'u istihalatan. Karena buah itu lebih cepat dicerna. Lebih cepat dicerna, fayam bagi antaka'a fi asfalil maidah. Karena itu sepantasnya dia berada di bawah pertama kali masuk. Wa fil Qur'ani tambihun ala takdimil fakihah fi qoulihi ta'ala. Dalam Al-Qur'an kita bisa memahami, ada pemberitahuan, ada isyarat bahwa dalam menghidangkan makanan, hidang buah dulu. Di mana kita pahami fi qoulihi ta'ala dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa fakihatum mimma yatakhayyarun, surat Al-Waqiah kalau enggak salah, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Summa qala, kemudian Allah berkata, walah mutairin mimma yashtahun, dan daging burung dari apa-apa yang mereka sukai. Ya, jadi Allah menyebutkan buah dulu baru daging. Tuh. Yang ada kitab boleh disimak halaman 137. Di grup ada kitabnya. Kalau nggak mau disimak berarti tinggal dengar aja kan. Kalau dengar aja itu nasi padang udah dibungkus. Nggak perlu dimasak lagi. Pisang dari kupat. Maaf. Nah ini summa afdalu ma yuqaddamu ba'dal fakihati allahmu wasarid. Kemudian yang paling baik dihidangkan sesudah buah, menghidangkan daging dan sarit. Ya, daging kalau ada ceritanya daging. Jadi kan, memang orang mana aja suka daging, ya kan? Jadi Allahmu katanya Sayyidul Udum. Jadi daging itu termasuk menu utama. Ya. Kemudian sarit. Ini sarit makanan orang Arab ini Pak Ustadz, apa itu sarit? Sarit. Jadi sarit yang saya ketahui begini, sarit itu semacam roti gandum, kemudian ada kuahnya. Kari. Roti gandum ada kuahnya, kadang disertai oleh daging juga. Itu namanya sarit. Nggak tahu ini makanan orang Arab ya. Saya belum pernah ke Arab. Biasanya roti kubus. Roti kubus. Ya, itu mungkin. Ya, karena itu mengenyangkan kan, gandum roti. Jadi yang paling baik sesudah menghidangkan buah, hidangkan daging dan sarit. Nah, sarit tadi roti yang ada kuahnya, ada dagingnya juga. Nah, ini khusus bagi makan-makan nih. Ya, sebenarnya tergantung daerah juga, tergantung daerah. Kan anak tenang gula, tenang gandum juga, anak tenang nasi. Makan pokoknya. Sekarang masalahnya banyak pantangan ya. Makanan kita segala macam diabetes ini itu kan. Fa in jama'a ilaihi halawatan ba'dahu faqad jama'at thayyibat. Maka jika menambah ia kepadanya tadi ada daging, ada sarit, menambah yang manis-manis, halwa. Ya. Makanya halwa itu namanya apa namanya? Wajid ya. Kalau di Aceh itu namanya halwa karena bahan dasarnya kebanyakan gula. Jadi yang manis-manis itu bahasa Arab namanya halwa. Nah, kan? Halawah. Halwa. Nah. Fa in jama'a ilaihi halawah.
Makanya namanya halwa, itu bahasa Arab. Manis. Jika dia sesudah menghidangkan daging dan sari tadi ditambah yang manis-manis, ba'dahu faqad jama'at thayyibat. Itu dia sungguh telah mengumpulkan semua yang thayyib. Baik. Itu udah thayyib semua. Sesuai dengan perintah Allah, qulu washrabu wa minat thayyibati ma razaqnakum. Makan minumlah yang baik-baik yang kami berikan kepada kamu. Daging, nah, sarit tadi, roti, kemudian tambah yang manis-manis. Enggak tahu yang manis-manis apa aja lah. Kurma aja dah. Nanti harus dirujuk lagi tentang kesehatan. Karena ada yang manis-manis mengganggu kesehatan, ada yang manis dari buah mungkin tidak merusak kesehatan kan. Nah, kadar gulanya. Itu mungkin ahli kesehatan lebih paham. Wa dalla ala husulil ikrami billahmi qauluhu ta'ala fi dhaifi Ibrahim. Dan menunjukkan kepada dianggap memuliakan tamu dengan memberikan daging itu oleh firman-Nya Allah Ta'ala dalam tamu Nabi Ibrahim tadi. Lagi-lagi dalilnya itu, kenapa harus daging? Ya, karena Nabi Ibrahim ketika datang tamu yang beliau hidangkan daging. Ajlin hanit tadi kan, sapi. Nah, id ahdaral ajlal hanit al-mahnud wa huwa alladhi ujida nadjuh. Karena Nabi Ibrahim menghidangkan sapi yang hanis, arti hanis mahnus, matang, sempurna matangnya. Nah, ya. Jadi enggak keras kalau dikunyah. Renyah dah. Yang spesial. Spesial. Dia ada tamu yang spesial. Malaikat tu. Jangan cari ikan Malaikat teri. tu. Bang. Ya nah. Wa huwa ahadu ma'nil ikrami a'ni takdimal lahmi. Jadi salah satu makna memuliakan yaitu menghidangkan daging. Tentunya kalau ada. Kalau nggak ada ya apa aja kayak kemarin, bebas. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, radhiyallahu an, aklut thayyibat yurisu ridha anillah. Memakan yang baik-baik, yang enak-enak itu melahirkan ridha kepada Allah. Artinya orang kalau lagi dapat nikmat biasanya ingat kepada Allah, ridha. Kalau hidupnya susah, makannya pahit-pahit terus kan kadang-kadang rasa syukur itu susah untuk keluar. Enggak ada nikmatnya. Maka enggak ada salahnya makan yang enak-enak, tapi ada batasnya. Biar ridha kepada Allah itu muncul. Itu maksudnya. Syarat. Wa tatimmu hadhihi thayyibatu bisyarbil ma'il barid. Dan sempurnalah ini yang baik-baik tadi dengan menambah minum air dingin. Mungkin dari zaman dulu udah ada air dingin ya. Bisyarba ma'il barid. Jadi begini, sesudah tadi menghidangkan daging, ada sarit, terus Ada dagingnya segala macam. Kemudian tambah air dingin. Ini nggak tahu masalah kesehatan. Pokoknya air dingin. Air dingin beda nggak dengan air es? Beda. Nah, Oh, mungkin zaman dulu air-air pagi itu di depan. pokoknya bagian dari es juga air dingin. Mungkin derajatnya beda. Kali air dingin mungkin berapa derajat, air es berapa Celcius ya. Yang penting dingin, pakai es juga masuk. Enggak panas. Buktinya begini, orang ketika buka puasa kalau habis minum air es kan, wah segar banget. Langsung alhamdulillah. Enggak bangun lagi. Tambah lagi wasabbil ma'il fatir alal yadi indal ghusli. Sempurna lagi kebaikan-kebaikan tadi sesudah minum es kemudian menuangkan air hangat ke tangan ketika mencuci tangan. Artinya cuci tangan dengan air hangat. Itu udah sempurna. Ya kan? Jadi anjuran sini cuci tangan dengan air hangat. Kalau air hangat ada lemak-lemak mungkin hilang ya. Nah, itu. Ini orang dulu begini nih. Sekarang terserah kan? Pakai ni jeruk limau. Minum air dingin tambah air hangat untuk mencuci tangan. Jangan. Qala al-Ma'mun, berkata al-Ma'mun. Ini al-Ma'mun salah seorang khalifah nih. Raja lah bahasa kita, raja bukan khalifah. Apa kata beliau? Syarbul ma'i bisaljin. Nah, ini kan pakai es saljin. Syarbul ma'i bisaljin yukhlisus syukra. Minum air dengan menambahkan es itu bisa mengikhlaskan syukur. Artinya orang merasa segar kali ya. Jadi timbullah rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan es. Ini makanan terus ya. Kita percepat.
Wa qala ba'dhum, berkatalah sebahagian mereka para ulama, al halawatu ba'da ta'am khairun min kasratil alwan. Dihidangkan yang manis sesudah makanan itu lebih baik dari banyak macam warna makanan. Daripada menunya macam-macam, artinya sesudah satu hidangan ada hidangan selanjutnya, mending sesudah satu hidangan keluarkan yang manis-manis. Mungkin apa bahasa kita cuci mulut ya. Nah, yang lemik-lemik ya lagi ya. Wa tamakkunu 'alal maidah khairun min ziyadati launaini. Dan tamakkun di atas hidangan tadi itu lebih baik daripada menambah dua macam menu. Maksud tamakkun itu membiarkan makanan itu lama. Ketika kita menghidangkan satu makanan, enggak buru-buru diangkat. Dibiarkan dulu sampai orang puas menikmati semuanya, itu lebih baik daripada dua makanan. Udah dikeluarkan sekali, cepat-cepat langsung diangkat lagi, keluarkan makanan baru lagi. Beda aja. Gitu. Karena kadang-kadang ada orang yang lebih suka makanan yang ada di situ daripada menanti makanan yang lain. Belum sempurna selesai makan sudah diangkat. Jadi biarkan dulu sampai semuanya menikmatinya. Ini mungkin bagian dari adab. Nggak tahu ini. Wa tazyinul maidah bil bukuli mustahabun aidan, dan menambah hidangan tadi dengan sayur mayur juga dianjurkan. Dari atas tadi kan nggak ada sayur mayur ya. Dalam kesehatan malah yang dianjurkan sayur mayur. Nah, di sini ada tambahannya. Tambah sayur mayur, ada menu sayur mayur itu juga dianjurkan. Sudah selesai. Adab yang kedua. Ada pertanyaan? Aman ya? Tinggal pelaksanaan. Asalisu ayukaddima minal alwani al-tafaha hatta yastawfiya minha mayuridu wala yuksirul akla ba'dahu. Yang ketiga, cara menghidangkan makanan, bahwa menghidangkan ia dari makanan-makanan tersebut akan yang lembutnya, yang al-tafaha, yang lembut-lembut dulu, yang halus-halus dulu. Hatta yustawfa minha mayuridu, sehingga bisa mensempurnakan makan oleh orang-orang yang kepengen. Wala yuksirul akla ba'dahu, dan dia tidak akan makan banyak lagi sesudahnya. Ini ceritanya tuan rumah punya banyak makanan, dikeluarkan yang ringan-ringan dulu, yang mudah dicerna, yang jangan yang besar-besar dulu. Apa contoh yang lembut-lembut? Agar-agar. Apa ya? Kue kering. Kamu. Bung, kita lanjutkan dulu. Wa adatul mutarafin takdimul ghalid liyasta'nifa harakat tasyahwah bi musadafatil latifi ba'dahu wa khilafu sunnah. Adat orang-orang yang hidup mewah, adat orang-orang yang berboros, mereka dahulu memakan makanan yang kasar-kasar dulu, supaya nanti tetap semangat makan yang lembut-lembut, yang empuk-empuk. Nah, jadi kalau makan yang lembut-lembut dulu langsung kenyang, jadi nggak suka makanan besar. Makanya mereka makan yang besar-besar dulu, yang kasar-kasar dulu, sehingga nanti tetap mau makan. Wahwa khilafu sunnah, itu sebalik sunnah Nabi. Itu dianggap fa'inahu hailatun fi iktiksaril akli. Itu salah satu cara untuk supaya orang bisa makan banyak. Itu terlarang. Dalam kitab Ittihaf dijelaskan begini, sering kita lihat juga di Facebook, kayak satu toples kita isi batu-batu dulu. Batu-batu dulu kan yang besar-besar, masih ada peluang untuk kita isi pasir selanjutnya. Bisa masuk. Kemudian kita isi air juga masuk. Kalau langsung kita isi pasir di awal, batu-batu nggak muat lagi karena langsung penuh. Mana celahnya? Nah, bisa dipahami kan? Begitu juga anjuran di sini supaya kita makan yang kecil-kecil dulu, biar langsung kenyang, nanti makan besar jadi bisa dikurangi. Kalau kita makan yang keras-keras dulu atau segala macam, setiap makanan yang dihidangkan masih mau terus. Nah, itu alasannya kan. Sementara anjuran makan banyak itu kan terlarang. Begitu lebih kurang penjelasannya. Contohnya kayak toples begitu. Menghilang tamak lah. Wa yustahabu ayyukaddima jami'al alwan daf'atan au yukhbiru bima indahu. Dianjurkan juga dia menghidangkan semua makanan yang dia punya langsung sekaligus. Mari. Ada apa? Ada kopi, ada makan, ada kue-kue segala macam. Dihidangkan, orang tinggal milih mau makan apa. Atau minimal yukhbiru bima indahu. Dia memberitahukan dengan makanan apa yang dipersiapkan.
Takutnya begitu kita hidang kopi orang menanti-nanti nih, santai aja ada nasi belakangan nih. Ah. Ternyata nasi nggak muncul. Ada. Jadi langsung dari awal diberitahukan, ini alhamdulillah hari ini cuma ada kopi doang atau air putih kan, silakan dinikmati. Jadi orang udah siap, oh ternyata nggak ada lagi nasi. Jangan sampai orang menduga-duga penasaran. Ntar orang minumnya dikit ya, karena menanti ada menu selanjutnya. Ternyata nggak ada kan kecewa. Nah ini masuk dalam etika menjaga perasaan kamu. Jadi terus terang apa yang ada. Kalau ada keluarkan semua, kalau nggak ada ya apa adanya. Ini cerita singkat aja. Ini udah maklum lah. Ar-rabi'u alla yubadira ila raf'il alwan qabla tamakkunihim minal istifa hatta yarfa'ul aidiya anha. Yang keempat, jangan segera ia, ini sudah dijelaskan tadi, jangan buru-buru ia kepada mengangkat hidangan tadi. Qabla tamakkunihim, sebelum mereka semua tamu itu berkesempatan untuk menikmati semuanya. Hatta yarfa'ul aidiya anha. Ketika tamu sudah berhenti, nggak ada yang makan lagi, selesai, baru dipindahin. Fala'alla minhum may yakunu baqiyatu dzalikal launi asya indahu mimmastahdaruhu. Karena bisa saja di antara tamu itu ada orang-orang yang makanan yang masih ada di situ lebih dia sukai daripada makanan yang akan dihidangkan selanjutnya. Ini ceritanya banyak makanan. Kayak tadi kan? Jangan langsung dipindahan karena pengen membawa makanan baru, jangan. Ketika jamaah sudah berhenti nggak ada yang makan lagi baru pindahin, ganti. Au baqiyat fihi hajatun ilal akli fayatanaghasu alaihi bil mubadarah. Atau mungkin masih ada hajat yang pengen makan, kalau tuan rumah sudah mulai mengangkatnya dia akan terasa sempit. Ya bahasa katanya apa orang? Meden taku hana jadi pajuli. Mana? Fayatanaghasu alaihi, dia merasa mencekak taku ya lah yang jadi pajuli. Kayaknya nangku. Ajak jemaah. Ada. Tunggu gagai awal. Saya enggak kaya kau. Kau buru-buru Buru naga nah. Pas boleh. Ada nak kaya kau. Juga ada mau ya mana? Ya. Yang kayaknya Abi mengajak Pak Kandori menyaron harus makan paling telat nggak apa-apa, kemudian berhenti paling terakhir. Paling telat makan. Tapi kalau Abi harus duluan karena jamaah kan ngikut. Ya. Jadi Abi mulai duluan, selesainya paling terakhir. Jadi dalam kondisi seperti itu nggak apa-apa banyak makan, karena tujuannya untuk membahagiakan saudara-saudara kita yang lain. Jadi tidak dalam semua kondisi kita dilarang banyak makan. Tapi yang tadi itu Pak Ustaz, yang makan apa yang berat-berat itu, Ya. itu yang nggak nahan kita. Nggak biasa nahan, harus pengen yang berat-berat dulu. Itu biasa. Ya Karena nggak daging apa-apa. kambing gitu. Ya nggak apa-apa. Boleh. Manjuran seperti itu. Ini satu lagi. Al-khamisu ayyukaddima minat ta'ami qadral kifayah. Yang kelima, dia menghidangkan dari makanan seukuran cukup lah. Jadi makanan yang dihidangkan sesuai dengan tamu yang datang. Fa inna taklila anil kifayah nakson fil muru'ah. Karena kurang dari kecukupan itu mengurangi muru'ah. Muru'ah kayak bahasa Indonesia juga. Nggak enak lah tuan rumah kalau menghidangkan makanan sedikit, tamu banyak. Makanya kita mengundang sesuai dengan yang kita sanggupi untuk menjamunya kan. Jadi makanan ukuran pas. Kurang persiapan. Nah, jangan kurang. Kalau lebih bagaimana? Wa ziyadah alaihi tasannu'un, dan lebih dari kebutuhan juga itu nggak baik. Nah, kan? Lebih juga nggak baik. Berbuah pulang. Ukuran pas. Ya tergantung niatnya nanti. Kalau memang baik tujuannya kita untuk mengambil berkah, kadang kan tamu membawa berkah. Ada sisa-sisa makanan tamu nanti kan bisa dimakan lagi. Nah, ada juga tujuan orang menghidang banyak itu untuk supaya ada yang tersisa dimakan oleh tuan rumah kan, biar ada berkahnya. Boleh. Tapi kalau dicampur-campur Pak Ustaz. Bukan campur, enggak habis kan. Iya. Bukan. Kan gorengan ada 10, ada sisa 2 gitu maksudnya. Bukan makan campur makan mereka. Ya dulu tinggal 2. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud, nuhina an nujiba da'wataman yubahi bi ta'amih. Kami dilarang untuk mendatangi undangan orang-orang yang berbangga dengan makanannya. Orang yang pengen pamer kemewahan. Kita tahu itu kan, dia mengundang khusus untuk memperlihatkan dia sanggup luar biasa. Itu malah Ibnu Mas'ud enggak suka datang. Dilarang untuk mendatangi, takut menambah kesombongan tuan rumah. Jadi makanan ukuran pas saja.
Wa qaraha jama'atun minas sahabah akla ta'amil mubahah, dan tidak menyukai oleh satu jamaah dari sahabat untuk memakan makanan yang dibangga-banggakan tadi. Nah, itu. Dah, lanjut. Wa yanbaghi ay ya'zila awalan nasiba ahlil baiti. Dan sepantaslah bahwa memindahkan ia terlebih dahulu bahagian keluarganya. Nah, kita mengundang tamu kan, mau menjamu kan, ada keluarga kita yang belum makan segala macam, pindahin dulu. Nah, kan, sisain dulu. Jangan dihidang semua, nunggu sisanya baru buat keluarga, takut nggak ada sisa. Nah, kan itu khawatir. Ini ceritanya. Hatta la takuna a'yunuhum tamihatan ila ruju'i syai'in minhu. Sehingga tidak adalah mata keluarganya itu mengharap melihat untuk ada sisa dari makanan yang dihidangkan. Jangan sampai kita bilang ke anak kita, kamu jangan makan dulu, tunggu tamu dulu selesai. Nah kan, jangan. Jadi bahagian anak-anak atau siapa dipisahin dulu. Jangan sampai anak kita melihat nanti menunggu-nunggu. Fala'allahu la yarji'u fatadhiqu sudurhum. Karena bisa saja itu makanan nanti nggak ada sisanya. Maka sempitlah hati mereka. Begitu hati mereka kecewa, apa yang terjadi? Wa tantaliku fid dhaifani alsinatuhum. Dan lepaslah terhadap tamu oleh lidah-lidah mereka. Artinya jadi dia jadi mengutuk tamu. Parah banget nih tamu, rakus banget, nggak ada lidah. Nah, kan? Jadi hilanglah keberkatan mengundang. Nah itu tujuannya lagi-lagi untuk menjaga perasaan supaya semuanya damai, makmur, semuanya dapat pahala. Ini kan sudah selesai jamuan, tinggal pulang. Semuanya sudah makan, tinggal pulang. Fa'ammal insirafu falahu salah satu adabin. Adapun untuk pulang ada 3 adab. Pulang. Tamu udah mau pulang. Fa'ammal insirafu, adapun adab pulang itu ada 3. Al-awwalu ayyakhruja ma'ad-dhaifi ila babiddar. Yang pertama, tuan rumah itu keluar bersama tamu hingga pintu rumah atau hingga pintu pagar sesuai dengan keadaan. Atau kalau dekat dengan jalan sampai ke jalan. Ya kan? Nah, itu. Jadi keluar mengantarkan tamu. Wahwa sunnatu, itu sunnah. Nabi begitu kalau menerima tamu, pulang tamu diantar. Jangan dibiarkan keluar sendiri dari rumah, ya kan? Itu namanya tidak memuliakan tamu atau kurang dalam memuliakan tamu. Baik dalam jamuan, dalam segala lain, pas dia tamu mau pulang udah nggak baik lagi. Nah, jadi antar. Wazalika min ikramid dhaifi, itu bahagian dari memuliakan tamu. Ngantarin sampai ke depan, sampai dia pergi kan. Bila perlu sampai ke terminal. Kalau tamunya jauh sampai ke bandara, kan lebih indah lagi. Terus tiket lagi. Jangan lupa dibeli tiket. Jadi tergantung keadaan dan kemampuan. Wa tamamul ikrami talaqatul wajhi wa taibul hadisi 'inda dukhuli wal khuruji wa 'alal ma'idah. Sempurna memuliakan tamu dengan cara talaqatul wajah. Jadi wajah kita cerah lah. Enggak ada kelihatan manyun-manyun walaupun lagi ada masalah lain. Takut tamu salah paham. Nah, walaupun kita lagi ada masalah di depan tamu tetap harus cerah. Nah, itu talaqatul wajah artinya cerah di hadapan tamu. Wa taibul hadis, bahasanya baik. Sopan, ngomongannya baiklah. Indad dukhul wal khuruj, ketika tamu datang, ketika tamu mau keluar, ucapan selalu harus kita jaga. Kalau ada masalah keluarga jangan diperlihatkan di situ. Wa 'alal ma'idah, dan ketika makan-makan tadi dengan tamu juga harus kelihatan ceria. Nah, itu etikanya. Berat nih kan? Itu untuk tuan rumah. Ini untuk tamu. Asani ayyam sarifat dhaifu taiban nafsi wa in jara fi haqqihi taksirun fadzalika min husnil khuluqi wat tawadhu. Hendaklah pulanglah tamu dalam keadaan taiban nafsi. Tamu itu jiwanya senang, bahagia. Wa in jara fi haqqihi, sekalipun terjadi pada hak si tamu oleh satu kelalaian. Misalkan tuan rumah kadang kurang perhatian, kurang jamuannya, kurang cerah wajahnya segala macam, namun tamu harus tetap senang. Ya kan? Ini untuk tamu, kita harus senang, harus mengerti kan keadaan orang lain, mungkin lagi ada masalah lah. Pokoknya kita pahami secara positif. Fadzalika min husnil khuluq, itu bagian dari bagusnya akhlak tamu dan bagian dari tawadhu'nya tamu. Jadi dua-duanya kan, untuk tuan rumah dan untuk tamu.
Nah, ini panjang, jadi kita nggak bisa mengingat semuanya. Asalisu alla yakhruja illa biridha sahibil manzili wa aznih. Yang ketiga, tamu jangan pulang, jangan keluar rumah melainkan dengan ridha pemilik rumah atau dengan izinnya. Jadi kalau mau pamit harus minta izin dulu, keridhaan tuan rumah, izinnya baru. Jangan tiba-tiba menghilang, ini kacau. Tiba-tiba tamu udah nggak ada. Pas tuan rumah bangun pagi, buka kamar tamu udah nggak ada tamu. Itu bisa menimbulkan berbagai macam perasaan curiga segala macam. Jangan-jangan nih langsung lihat lemari kan, udah hilang nggak? TV udah nggak ada. Jangan-jangan TV hilang segala macam, itu bahaya. Bahaya. Nah, jadi kita pulang dengan ridha tuan rumah. Pamit dulu, minta izin, udah. Wa yura'i qalbahu fi qadril iqamah, dan menjaga ia akan hatinya tuan rumah. Tamu itu memperhatikan hati tuan rumah dalam kadar menginap. Iqamah ini. Berapa hari layaknya seorang tamu berada di rumah. Jadi dia perlu memperhatikan kan respon tuan rumah kan? Bagaimana? Kan kita bisa membaca. Ya, apa memberatkan apa enggak segala macam itu sesuai dengan ukuran itu. Ada aturannya berapa hari kita boleh bertamu. Wa iza nazala dhaifan fala yazidu ala salasati ayyamin. Bila dia turun menjadi tamu pada satu rumah, maka jangan lebih dari 3 hari. Jadi maksimal 3 hari lah kita bertamu di rumah orang. Ya. Itu juga itu paling maksimal. Itu juga itu lihat kondisi juga. Kalau pas 1 hari kita udah beda itu langsung kabur, jangan sampai diusir. Cakadi yo. Jadi dalam keadaan normal 3 hari. 3 hari. Bisa bikin 15 hari bisa. Iya. Tiap hari sudah kalau di situ suruh belanja. Beli daging. Tergantung keadaan ya kan. Penting. Setahun pun nggak apa-apa. Kalau tiap hari naruh di meja 1 juta, setahun nggak apa-apa. Nah, tujuannya ini untuk Pomong kan gede tuh. kan tujuan bertamu tadi untuk mengeratkan silaturahmi, hubungan segala macam. Jangan sampai justru dengan bertamu jadi kekacauan, jadi beban baru kan. Kemudian terhadap tuan rumah juga kemarin kan makanya kita dianjurkan menghidang apa adanya. Ini cerita tamu nginap. Kita berikan semampu kita, jangan kita paksakan. Karena kalau kita paksakan kita jadi benci terhadap tamu. Tapi kalau mampu seadanya apa yang kita makan ya kan. Tadinya makanan untuk 5 orang tambah 1 orang misalkan 6 orang kan wajar. Nah, jadi nggak berat. Itu beberapa hari pun kita sanggup. Nah, ini tergantung keadaan semua. Ini bisa diatur. Bisa diatur kan? Jadi tadi kita tinggal di rumah orang sebagai tamu jangan lebih dari 3 hari. Farubbama yatabarramu bihi wa yahtaju ila ikhraji. Farubbama kadang-kadang tuan rumah bosan kepadanya, maka jangan sampai perlu diusir. Wa yahtaju ila ikhraji. Dia butuh untuk mengeluarkannya, mengusir, jangan sampai ini aduh saya. Akhirnya tuan rumah repot harus mencari alasan nih saya buru-buru harus pergi. Ya. Jadi terpaksa tamu juga harus ikut pergi. Katanya ada panggilan kerja luar kota. Ada tamu yang bilang udah aku di sini aja lah. Kacau. Tamu ini ya. Itu dasarnya seperti itu, tapi ada pengecualian, kan? Naam law alaha rabbul baiti alaihi an khulusi qalbin falahul maqamu izzaka. Namun jikalau merengek-rengek oleh rabbul bait tuan rumah. Tuan rumah meminta terus merayu an khulusi qalbin dari keikhlasan hatinya. Kita bisa melihat dia senang gembira kan adanya tamu. Falahul maqamu izzaka, maka baginya boleh tetap tinggal ketika itu. Nah, itu terserah ya. Penting kan kita bisa membaca suasana. Ikonnya. Wa yustahabu ayyakuna indahu firasyun li dhaifin yanzilu bihi, dan dianjurkan bahwa ada di sisinya tuan rumah itu ada kasur, mungkin ada ruangan khusus untuk tamu yang tinggal di rumahnya. Itu berarti kita harus punya rumah agak gede dikit ya. Ada kamar khusus buat tamu. Kali-kali tamu datang nanti ada tempat khusus. Jadi orang Islam itu harus kaya-kaya ya, memuliakan tamu. Ya tamu juga mah ada doang. Berarti kalau nahan-nahan itu basa-basi boleh nggak?
kita tuan rumah kita tahan ya, tapi emang maksudnya basa-basi aja. Boleh basa-basi. Tapi ntar tamu juga paham, dia tahu mana yang basa-basi, yang mana yang asli. Jadi ketika keadaan seperti itu, bagi tamu dianjurkan segera pamit. Ya tuan rumah ya nggak apa-apa basa-basi kan. Jangan ditawarin, Pak udah nyampe pagar, nggak nginap. Nggak nginap. Pagar udah kata nggak nginap katanya. Udah hidup mobil udah hidup. Tadi kagak ambil tas keluar, pintu pintu nggak nginap. Wah, Nah itu namanya basa-basi. biasa ada. Takutnya basa-basi salah sinyal. Ya udahlah, nginap lagi lah. Turun lagi matiin lagi. Bah kayak kabel. Iya. Biasa kan? Biasa. Apa pulang? Enggak makan dulu. Dari pagi enggak makan dulu. Ada wajib tuh ya. Tadi di rumah 3 jam enggak ditawarin makan. Itu dua-duanya salah. Yang pertama tadi ucapan tidak makan dulu itu udah salah. Yang kedua udah posisi keluar. Karena kemarin kan aturannya kita nggak boleh bilang ke tamu nggak makan dulu nggak boleh. Tapi kita dianjurkan langsung menghidangkan apa yang kita punya. Kalau dia makan alhamdulillah, nggak makan baru kita angkat. Karena kalau bahasa kita nggak makan dulu pasti jawabannya enggak. Ya. Kecuali orang Makan dulu ya. udah dekat banget segala macam kan nggak makan dulu lapar banget Enggak, dari dia tadi. begini. Makan dulu masak nih. Enggak kan bahasa basinya udah di pagar biasa enggak dulu. Enggak dulu. Enggak makan dulu. Aduh, pengalaman. Gak ada ya? Nah, ini sedikit adabun mutafarriqah. Ini adab yang enggak masuk adab menghidang, adab tamu segala macam. Adabun mutafarriqah ini adab macam-macam adab. Di sana sini diambil sedikit. Al-awalu hukiya an Ibrahim an-Nakh'i annahu qala. Yang pertama dihikayahkan ada cerita dari Ibrahim an-Nakh'i, kata beliau annahu qala, beliau berkata begini. Al-aklu fi sauqi dana'atun. Makan di pasar itu menunjukkan kerendahan. Makan di pasar. Mungkin nggak tahu di zaman dulu, makanya tergantung kondisi kita lihat. Ya. Wa nukila an ba'di salafi fi'luhu. Kata Ibrahim an-Nakh'i tadi, makan di pasar itu menurunkan harga diri. Ya kan itu satu ucapan. Ya. Kemudian wa nukila an ba'di salaf. Ada juga sebahagian salaf kita dengar ceritanya mereka melakukannya, makan di pasar biasa. Sampai ke warung. Nah, jadi bagaimana cara mengumpulkan, menggabungkan antara dua pernyataan tersebut? Yang satu ulama bilang makan di pasar itu menunjukkan kehinaan, yang satu lagi memang banyak sahabat-sahabat juga makan di pasar. Kata Imam Ghazali begini, wa wajhul jam'i annahu yakhtalifu bi adadil bilad wa ahwalil ashkhas. Jadi cara menggabungkan dua pernyataan tersebut itu berbeda dengan adat negeri dan kondisi orang, beda. Setiap daerah itu beda-beda adabnya. Kalau kita sekarang ya makan ya di pasar, di rumah makan maksudnya. Ya, Ya kan? warung lah. Kecuali makan sambil jalan itu baru menurunkan harga diri kan. Kurang muruah lah bahasa kita. Nah, jadi yang masalah ini, masalah makan di pasar atau di mana itu tergantung daerah, wilayah, tergantung orang-orang. Kalau orang itu emang biasa makan di pasar ya orang tinggalnya di pasar, makan di pasar. Faman la yaliku zakabihi lihalihi au adati biladihi kana syarahan wa qillatu muru'ah. Maka orang-orang yang tidak layak dengannya untuk makan di pasar karena keadaannya atau karena adat negerinya, tapi dia menyalahi adat negerinya, itu dianggap rakus dan kurang muru'ah, kurang harga diri. Jadi tergantung adat sebenarnya. Ini semuanya kembali kepada uruf dan adat masyarakat setempat. Waman la fala haraja. Jadi orang-orang yang memang tidak melanggar adat uruf setempat ya nggak apa-apa kan, terserah bagaimana keadaan. Kalau kita di sini makan sambil berdiri, itu kurang bagus kan? Nah, berarti kalau kita menyalahinya itu dianggap kurang muruah ya. Nah, tergantung adat setempat. Nah, itu ini adat yang diambil dari macam-macam. Asani yang kedua, qala ba'dul atibba, berkatalah oleh sebahagian para tabib, para dokter. Ini tabib sama dokter mungkin beda sama. Jadi sebahagian tabib berkata begini. La tangkih minan nisa illa fatatan. Janganlah engkau menikahi dari wanita kecuali pemudi. Nah, mungkin maksudnya di sini perawan. Jadi anjuran kalau menikahlah yang perawan.
Jangan. Itu nanti pembahasannya di bab nikah, ya kan? Sesudah bab ini kayaknya bab nikah. Ada bab ya. Jadi begini, itu tergantung, ini bukan wajib, ini kata dokter, Ah, kata tabib. Tapi Nah, kata tabib mungkin ada hikmahnya segala macam kan, tapi tergantung kebutuhan juga kan. Ada cerita-cerita sebelumnya ketika sahabat Nabi itu menikah dengan seorang janda, ya kan? Macam-macam lah. Wala ta'kul minal lahmi illa fatiyan. Janganlah engkau makan dari daging kecuali fatiyan, daging yang masih muda. Itu anjuran Kambing tabib. Ya, kambing muda katanya kata tabib. Ini ribet juga kan? Menikah yang perawan, makan daging-daging muda. Wala ta'kulil matbuha hatta yatimmu nadhijuh. Janganlah engkau makan yang dimasak hingga sempurna matangnya. Nah, jadi kalau makan yang benda-benda yang dimasak, sayur mayur segala macam, daging-daging yang matangnya sudah sempurna. Itu anjurannya. Mungkin mempengaruhi untuk kesehatan. ya. Wala tashrabanna dawaan illa min illatin. Janganlah kalian minum obat melainkan karena penyakit. Jadi kalau sakit baru minum obat. Jangan bergantung ke obat. Kalau vitamin mah nggak dianggap obat kali ya. Kalau vitamin kan bukan obat. Ya. Ini anjurannya. Jangan minum obat kecuali karena sakit. Oke. Wala ta'kul minal fakiha illa nadhijaha. Janganlah engkau makan dari buah-buahan kecuali nadhijaha. Buah-buah yang baru matang. Bukan sudah terlalu matang. Kalau bah. Itu kurang baik. Baik. Jadi nadhija kalau kita lihat artinya itu yang buah yang baru matang. Masih bagus banget ya. Segar. Ini kata tabib. Resep sehat mungkin ya. Ya. La ta'kulanna ta'aman illa ajadta mudghahu. Janganlah engkau makan makanan melainkan engkau bagus dalam mengunyahnya. Jadi kunyahlah makanan dengan sempurna. Itu untuk membantu lambung, meringankan lambung. Enggak berat. Wala tashrubanna fawqa ta'am, dan janganlah engkau minum di atas makanan. Kayak cerita kemarin Nabi sedang makan minum. Itu kurang baik. Makan aja dulu kecuali udah darurat banget kan. Selesai makan nanti baru minum. Wala tahbisil baula wal ghaid, dan janganlah kamu menahan buang air kecil dan menahan buang air besar. Kurang baik ini buat kesehatan. Nahan kencing, nahan. Kecuali darurat ya. Ya. Bukan karena malas maksudnya. Jangan sampai malas ke kamar mandi. Nah, ini merusak. Wa iza akalta bin nahari fanam. Apabila engkau makan di siang hari maka tidurlah sebentar. Sesudah makan nih anjuran tidur ini Allah alam. Ini kata tabib. Kalau makan di siang hari, sesudah makan anjuran tidur sebentar, apa sejam, ya kan? Apa 2 jam. Itu kalau siang hari. siang hari. Ya kau aja yang. Woi. Oh. Paling kurang kita tahu lah untuk wawasan ya kan? Iya. Prakteknya terserah Anda. Wa iza akalta bil laili famshi qabla an tanama walau mi'ata khatwah. Bila engkau makan di malam hari, maka berjalanlah sesudah makan dan sebelum tidur walau 100 langkah. Oh. Jadi kalau makannya malam, jangan langsung tidur. Jadi santai dulu atau kemana atau jalan dulu barang 100 langkah, ya kan? Biar nggak jadi langsung jadi lemah. Kosong. Jadi mungkin kalau siang karena kondisinya orang bekerja segala macam, jadi nggak mempengaruhi kan? Ya, ya. Tapi kalau malam kan biasanya orang diam. Kalau habis makan langsung tidur langsung jadi daging, ya, jadilah kita gemuk. Jadi makanya malam lah berjalan dulu untuk membantu proses pencernaan makanan. Itu mungkin maksudnya. Karena yang bilang ini tabib. Ini tak kurang. Bisa dipahami ya? Ya. Ai tahu cũng có chỗ. Đưa bu phải cố ra thấy đó. Wow. Tuti dengan ringan. Itu apa ini? Satu lagi. Asalisu yustahabu ayah milat to'ama ila ahlil mayit. Nah ini beda lagi. Disunnahkan bahwa membawa makanan ia kepada keluarga mayit. Ada tetangga kita meninggal, ya kan? Jadi kita dianjurkan menyiapkan makanan, kita antarkan ke tuan rumah, bawa ke keluarga. Ini karena berdasarkan hadis walima jaa na'yu Ja'far bin Abi Thalib qala alaihi salatu wasalam inna ala Ja'far syughilu bimayitihim an sun'i ta'amihim fahmilu ilaihim ma yakulun.
Nah, ini karena ada hadis ketika ada pengumuman tentang meninggalnya Ja'far bin Abi Thalib paman Nabi. Nabi berkata, "Inna ala Ja'far syughilu." Keluarga Ja'far itu mereka sibuk dengan mayyitihim, dengan mayat mereka, dengan orang tua mereka yang meninggal, kan? Sibuk. Sibuk an sun'i ta'amen, sehingga mereka enggak sempat masak, bikin makanan segala macam. Fahmilu ilahim ma ya'kulun, maka bawalah kepada mereka makanan-makanan untuk mereka makan. Jadi anjuran kepada tetangga, kan? Kita buat makanan. Fatalika sunnatun, itu sunnah hukumnya. Imat lewabi. Imat lewabi. Gimana maksudnya? Wa idza quddima dzalika kadama. Wa idza quddima dzalika ilal jam'i halal aklu minhu. Apabila dihidangkan akan demikian kepada jamaah, halallah oleh makan darinya. Ketika makanan dibawa ke rumah orang meninggal, kemudian orang meninggal mungkin kebanyakan makanannya diberikan kepada orang lain, kan? Boleh juga dimakan. Boleh. Di sini begitu. Wa idza quddima dzalika ilal jam'i, bila dihidangkan akan demikian makanan yang dibawa orang tadi kepada jamaah, halal aklu minhu, boleh dimakan. Hai baraka baru dia. Bila. Bila boleh mana? Halal dia. Teori dengan bila. Apa yang terjadi kan dia? Pada apa yang terima? Nal. Dijil lah. Jadi Anak bijak. Satu lagi. Ar-rabi'u la yanbaghi ay yahdura ta'ama dhalimin fa in ukriha falyuqallilil akla. Yang keempat, tidak sepantasnya ia menghadiri makanan orang zalim. Ini orang zalim penjahat terkenal, tukang korupsi misalkan, ya kan? Atau perampok atau segala macam, dia membuat satu jamuan. Pesta. Nah, kita sepantasnya untuk tidak hadir. Tidak hadir. Wa in ukriha, jika dipaksa hadir atau dipaksa oleh keadaan. Keadaan kalau kita nggak hadir nggak mungkin, ya kan? Bahaya. Fal yuqallilil akla, hendaklah dia mengurangi makan sedikit aja, ya kan? Caranya retar-retar. Ya, Kan datang di. Ini udah terakhir, satu halaman lagi. Tatimmatun, ini apa namanya? Tatimah, penyempurna. Ini terakhir bab makan. Habis ini kita nggak makan lagi. Nikah dulu. Oh babnya. Bab. Kembang bilang dalam kerja pun. Hah? Tatimah. Hukiya anna ba'dahum kana yamtani'u an ijabati da'wah wa yaqulu tidarul mirkah zullun. Dihikayakan sebahagian mereka, ada sebahagian orang-orang terdahulu, karena yamtani'u an ijabati da'wah, mereka tidak mau menghadiri undangan. Ada orang-orang yang enggak mau menghadiri undangan. Apa alasannya? Mereka berkata, intidarul mirkah zullun, menanti kuah itu satu kehinaan. Mungkin makan jam dulu bukan ngambil sendiri. Kayak ngantri gitu kan? Antri. Nah, kan dituangin kuah kayak nasi maulid di kampung ya. Semuanya dibagi-bagi, kalau ngambil sendiri nggak cukup. Nah, mungkin di daerah beda-beda kan? Beda-beda. Ada tetua yang membaginya biasa. Pakai batok kelapa itu kan? Ya. Bagi-bagi. Karena kalau semuanya ngambil sendiri bisa nggak cukup. Ya, sehingga semuanya harus menanti kan, buat tempat dibagi. Nah ini menanti kuah, menanti orang menuangkan itu segala macam, itu dianggap satu kehinaan. Makanya ada orang yang nggak mau menghadiri undangan. Waqala akhar, berkata oleh orang yang lain. Orang lain beda lagi. Idza wada'tu yadayya fi qis'ati ghairi faqad zallat lahu raqabati. Ketika aku meletakkan tanganku dalam piring orang lain atau dalam hidangan orang lain, faqad zallat lahu raqabati, seolah-olah leherku sudah tunduk kepadanya, sudah terikat. Ini orang terlalu juga kan? Itu merasa begitu. Kalau saya mengambil makanan dari tempat orang lain, saya merasa sangat terhina sekali.
Waqad angkara ba'dhum hadzal kalam, dan sebahagian lagi orang atau ulama mungkin di sini beliau mengingkari ucapan seperti itu, enggak benar juga seperti itu. Ya. Wa qala hadza khilafu sunnah, beliau berkata ini menyalahi sunnah. Sunnah Nabi justru menghadiri undangan. Ketika Nabi diundang, Nabi hadir. Kenapa kita enggak mau hadir? Qala al-Ghazali, ini Imam Ghazali memutuskan. Qala al-Ghazali, berkatalah Imam Ghazali, walaisa kadzalik fa innahu zullun idza kana da'i la yafrahu bil ijabah wa la yatakalladu biha minna. Walaisa kadzalik, kata Imam Ghazali tidak seperti demikian juga. Fa innahu zullun, menghadiri undangan itu dianggap hina idza kana da'i, apabila orang yang mengundang itu dia tidak gembira dengan kita datangi. Wala yatakalladu biha minna, dan dia tidak merasa kita berjasa. Ketika orang yang mengundang kita datang, dia enggak senang dan dia tidak merasa kita yang berjasa justru mau menghadiri undangan dia. Nah, orang yang seperti itu yang kita merasa terhina kalau datang. Malah dia merasa telah berjasa karena bisa mengundang orang lain. Bukannya dia malah berterima kasih karena orang mau menghadiri undangannya. Kan beda dua. Ya kan? Beda. Ketika tamu datang kepada kita, mestinya kita yang berterima kasih. Alhamdulillah Tuhan sudah mau hadir walaupun tempat sangat sempit, makanan ala kadar segala macam, ya kan? Jadi tamu merasa tersanjung, bukan kita yang merasa istimewa. Tadi Bogor. Nah, itu ceritanya. Jadi kata Imam Ghazali baru terhina kalau yang mengundang nggak senang. Wa kana yara zalika yadan lahu 'alal mad'u, dan yang mengundang itu melihat bahwa dia berjasa kepada orang yang diundang. Kayak cerita tadi, dia merasa berjasa, dia yang merasa hebat. Ketika itu baru kita terhina yang datang. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahduru li ilmihi anna da'i lahu yatakalladu minna wa yara zalika syarafan wa dzakharan li nafsihi fid dunya wal akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hadir ke setiap undangan karena Nabi paham. Justru orang yang mengundang Nabi itu dia senang banget. Ya kan? Karena mengetahui bahwa sungguh orang yang mengundang bagi Nabi, dia merasa berterima kasih kepada Nabi. Nah, dia melihat bahwa Nabilah yang berjasa. Dia melihat itu satu kemuliaan karena Nabi mau datang sebagai tabungan untuk dirinya di akhirat, di dunia dan di akhirat. Artinya dia yang mengundang justru merasa tamu itu mulia kan karena mau datang. Seperti cerita di atas tadi. Fahadha yakhtalifu bi ikhtilafil hali, ini berbeda dengan berbedanya keadaan, tergantung keadaan berarti. Faman dunna bihi annahu yastaskilul it'ama wa annahu yaf'alu dzalika mubahatan aw takallufan falaysa minas sunnah ijabatuhu bal al-ula ta'allul. Maka barang siapa yang kita menduga, dhanna itu 75%. Barang siapa yang menduga bahwa orang yang mengundang kita itu berat untuk memberikan makanan, berat untuk menjamu. Hanya saja dia mengundang karena pengen mubahah, pengen berbangga-bangga, memperlihatkan bahwa dia juga bisa membuat acara, takallufan atau memaksakan diri. Maka tidaklah masuk kategori sunnah kita menghadirinya. Itu tidak sunnah untuk menghadirinya. Yang lebih utama justru kita beralasan. Nggak bisa hadir kan? Mungkin ada kegiatan luar kota atau segala macam. Jadi kesimpulannya tergantung kondisi. Yang penting jangan bohong kan? Ada job itu. Kaki di jalan, Jalan dengan mereka pokoknya kalau banyak. Apa itu? Nggak ada cerita bawa ampo ini yang kuatailah. Nggak ada cerita bawa amplop kondangan. Walidzalik qala ba'dhu sufiyah, karena itu berkatalah oleh sebahagian sufiyah. Apa kata sebahagian sufiyah? La tujib illa da'wataman yara annaka akalta rizqaka wa annahu sallama ilaika wa di'atan kanat laka indah. Janganlah engkau menghadiri kecuali undangan orang-orang yang dia merasa bahwa engkau memakan rezekimu. Wa annahu, dan dia itu menyerahkan kepadamu titipan yang ada untukmu di sisinya. Kata sebagian sufiyah. Janganlah engkau menghadiri satu undangan, melainkan orang-orang yang mengundang itu merasa kita sebenarnya memakan rezeki kita. Rezeki kita yang ada pada dia. Bukan dia yang telah memberi rezeki kepada kita. Nah, kita ada rezeki di dia kan? Makanya dia mengundang kita untuk mengambil rezeki kita atau ada titipan
kita datang, tamu datang untuk mengambil titipannya, seolah-olah seperti itu. Jadi orang yang mengundang seperti itulah yang layak dihadiri. Wa yara lakal fadlu alaihi fi qabuli tilkal wadi'ati minhu, dan melihat ia untukmu ada keutamaan dibanding dia. Nah, karena engkau telah mau menerima titipan. Jadi kita punya titipan, tamu datang mengambil titipan, dan kita justru melihat tamu itu lebih terhormat karena mau datang mengambil titipannya. Kalau enggak kita jadi beban, harus menjaga titipan sepanjang masa, kan itu. Fa idza alimal mad'u annahu la minnah fi dzalik fala yanbaghi ay yarudda. Maka apabila mengetahui oleh orang yang diundang bahwa sungguhnya seseorang tuan rumah itu la minnah, tidak merasa berjasa pada demikian, maka tidak sepantaslah bahwa menolak ia undangan. Ketika kita diundang, kita sebagai tamu merasa dia enggak merasa berjasa telah mengundang kita, itu sepantasnya kita hadir, jangan menolak undangannya. Nah, ini udah selesai tatimah acara makan-makan. Ada pertanyaan? Telah. Ini kan hanam tampung mbak kawin. Semuanya kan tadi nak apa undangan katanya hendaknya undangan kauri walimah atau kauri biasa. Maka aja diundang, ya itu anak diundang promo atau anak diundangan atau diundang promo atau anak diundang ya aku ya Cik. Mana masalah, sesuai dengan undangan. Yang tidak boleh yang diundang ikut datang. Itu kemarin kan? Ada undangan, yang diundang suaminya doang. Istri nggak diundang. Itu tergantung kebiasaan satu daerah. Kalau kebiasaan yang diundang kepala keluarga, misalkan di daerah tersebut, itu berarti keluarganya juga ikut diundang, ya nggak apa-apa. Ya kan? Tapi tergantung kebiasaan. Kadang orang lupa menulis keluarga, kadang maksudnya satu keluarga. Ya kan? Boleh-boleh aja datang. Tapi kalau undangan khusus cuma satu orang yang diundang, berarti nggak boleh membawa lebih. Tapi ceritanya sebaliknya, yang diundang istri, suami nggak datang. Itu tergantung keadaan. Kalau suaminya mengizinkan istrinya pergi, boleh. Kalau suaminya nggak memberi izin, nggak boleh. Itu perkara lain. Kasih tahu sama yang undang, saya punya istri Pak, undang dua-dua. Kalau nggak diundang saya nggak bisa ninggalin istri, diambil orang. Akurat. kan di sini yang bagi undangan orang lain. Ya, misalkan bapak acara, bapak bukan sendiri yang bagi undangan, kasih ke RT. RT tinggal cari nama itu, bisa ditulis apa enggak? Itu bagaimana? Bilang itu punya istri, langsung harus nama istri. Tapi itu tergantung kebiasaan adat tadi. Kalau ada satu kampung di kita biasanya kalau diundang kepala keluarga istri ikut, ya kan? Karena suami istri itu bagaikan sandal, kalau kita tamsilkan ya kan, kayak sandal kanan sandal kiri, nggak bisa ditinggal salah satu lah, enggak? Pincang kan. Ada lagi? Jadi kalau modelnya di kita diundang, bawa-bawa bekal apa itu dari mana itu? Apa adat itu? Nah, itu dari tahadu tahabu. Kata Nabi, salinglah kalian memberikan hadiah, biar kalian timbul saling cinta. Nah itu, jadi kita bawalah kan. Apa yang kita punya di kampung nggak harus duit. Yang punya buah panah, bawa buah panah. Punya buah u, punya kambing, bawa kambing. Memang gitu di kampung. Kalau di Aceh itu kalau mau ke Bagula nggak bisa datang kita. Bahkan di kampung nggak ada undangan biasanya, karena satu kampung diundang. Begitu mau nikah ya kan rapat dulu kan. Ada yang kasih kambing, kasih kelapa, kasih buah panah. Buah panah bahasa Indonesia. Nangke. Buah nangke. Cece. Itu. Cek bahasa Pedurenan. Ada ubah. Gitu. Paling si hutan yang hutan yang Tadi. Oh ini. Tadi kan apa? Yang meninggal. Ya. Kita bawa makanan gitu. Tapi di sini kebanyakan kebanyakan ada satu-satu. Kebanyakan kalau kebanyakan orang kita gitu. Ada satu-satu itu kadang-kadang dibawa makanan nggak dibagiin, nggak boleh makan gitu.
Hah? Nggak boleh makan, ada orang itu ada. Di kampung Pak Ji. Iya, di umur saya. Jadi kalau yang tadi itu Pak Ustaz, apa hadis sahih itu? Ya. Hadis sahih ya? Iya. Tadi saya. Enggak, hadisnya Iya. tentang boleh makan bukan hadis. Oh, bukan hadis. Yang hadis tadi Nabi menganjurkan kalau ada orang yang meninggal, anjuran kita bawa makanan. Itu anjurannya. Ya kan? Kemudian para ulama memahami ketika makanan sudah diberikan kepada tuan rumah yang meninggal, ada anggota keluarga yang meninggal, makanan itu sudah jadi milik tuan rumah. Nah itu, ketika tuan rumah menghidangkan kepada siapapun tamu yang datang, ketika itu boleh saja kita makan, karena itu pemberian tuan rumah dan itu miliknya. Sedekah. Sedekah lagi dia. Dan itu maksudnya. Gampang. Jadi yang pengen ditanyakan yang mana? Maksud saya itu hadis sahih apa? Iya, ada sahih. Hadis. Isna'u li ali Ja'far at-ta'am, ya kan? Nah, Nah, benar. yang maksud saya tanya itu hadisnya. Akurat. Boleh Akurat Pak, tak? boleh. Akurat. Anak kurang jarang ke kau. Jarang marco. Ada orang yang datang ke rumah orang meninggal misalkan nggak mau makan, nggak apa-apa. Ada tuh. Kali dia lagi puasa. Ada. Penting mau bawa, nggak mau makan nggak apa-apa. Ini udah nggak bawa makan lagi. Karena yang anjurannya bukan makan, yang Bawa, anjurannya bawa, bawa ya. makan, Bawa. bawa makanan. Itu. Lupa Duri. Maksudnya banyak orang yang nanya sama saya gitu. Yang nanya gitu masalah gituan, ya kan? Nggak bisa ngomong. Tapi kalau itu memang hadis sahih, Apa hadisnya coba? Wal awal lagi. ketika keluarga Ja'far Meninggal, bawalah makanan. Bawalah makanan. Karena mereka sedang sibuk, Dia nggak bisa lagi makan. sibuk. Yang meninggal keluarga Junaidi. Sama. Bawa sama juga. Pokoknya ini ngaju. Wal awalu wal akhir. Bismillah. Enggak apa. Jadi sesudah ini kan bab makan kemarin, kitabul akli kita makan. Sesudahnya ini kitabun nikah, apa kita lewati apa gimana? Kemarin dulu di kitab ini udah separuh. Udah pada nikah di sini? Di sini ada yang belum nikah? Banyak. Banyak. Ya pengen nikah lagi juga banyak. Jadi untuk malam ini sudah cukup ya kan? Ya, mungkin ada hal-hal yang pengen dibahas ya kan? Ya. Jadi akhirul kalam. Kantong sambung. Connect. Bilang tuh malamnya yuk. Ada kabar nikah tentu. Nace kok, cek. Cek kalau nikah ini. Dia mudah wajar. Nyebab nikah dia paham lah. Jangan pertanyaan panjang. Panjang nak. Salah saya kau tadi. Adik-adik ke juga baik. Berat kan? Akhirul kalam sampai di sini. Ya. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.